Haleluya. Hidup manusia itu seperti uap. Sebentar ada, sebentar tidak ada. Sebentar di atas, sebentar di bawah. Sebentar di utara, sebentar di selatan. Sebentar di timur, sebentar di barat. Karena apa? Karena manusia punya kehidupan yang tidak tetap. Dan di dalam ketidaktetapan, manusia selalu mencari sesuatu yang pasti. Yang bisa membawa manusia kepada satu kepastian. Oleh sebab itu, kita di dalam hidup ini menjalani hidup, kita harus menjadi bijaksana karena kita perlu hal-hal yang pasti. Dan hal itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita banyak belajar firman Tuhan. Kita banyak belajar mendengarkan firman Tuhan. Di dalam hidup ini ada yang namanya istilah pendengar yang baik. Ada juga yang sekedar mendengarkan. Ada juga hanya mendengar. Jadi bermacam-macam kualitas yang manusia timbulkan dari namanya yang dikatakan mendengar. Berbicara mendengar itu cukup pakai telinga saja. Tetapi kalau kita bilang mendengar pendengar yang baik, itu butuh dua alat kelengkapan di dalam hidup manusia. Tidak cukup hanya pakai telinga, tapi mesti pakai hati. Itu baru namanya pendengar yang baik. Di dalam hidup ini seringkali kita melihat terjadi masalah di dalam keluarga karena dimulai dengan mendengar yang kurang baik. Atau mendengar yang tidak memusingkan dengan apa yang dia dengarkan. Artinya dia tidak peduli. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 62, kita lihat ayatnya itu. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ya, kita perhatikan di situ bahwa dikatakan oleh Daud, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Coba kita ulang lagi ayatnya ini. Tolong yang cepat. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Ya, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Bahwa Ini luar biasa. Ya, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengarkan. Sebetulnya yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah seperti Daud. Mendengarkan. Kenapa dia bisa dua hal yang dia dengar? Karena dia adalah pendengar yang baik. Jadi begitu dia dengar, dia renungkan. Dia kaji ulang baik-baik. Apa maksud daripada perkataan Tuhan? Inilah yang dikatakan pendengar yang baik. Tetapi kalau kita melihat anak-anak sekarang, atau kita melihat teman-teman sekarang, atau kita melihat siapapun yang ada di samping kita, satu kali dia dengar, belum tentu dia mengerti. Bahkan ada orang tua sudah 10 kali bicara, belum tentu satu kali dia dengarkan. Ini kan reaksi daripada hidup manusia. Inilah terjadi kerusakan di dalam kehidupan. Dia tidak menjadi pendengar yang baik. Dia cuma dengar, masuk kiri, keluar kanan. Ini kehidupan yang terjadi di saat-saat ini. Atau dia sama sekali pura-pura tidak dengar. Ini lebih berbahaya lagi. Nah, kita melihat kenapa rusak pertemanan. Karena temannya tidak mengindahkan perkataannya. Kenapa rusak rumah tangga? Karena omongan pasangannya tidak didengarkan. Dia lebih dengar omongan orang di luar.
Dia lebih mendengar orang lain. Makanya itulah terjadi curhat-curhat. Dan ini semua menimbulkan masalah besar. Dan akibatnya itu bisa fatal. Banyak pasangan yang bercerai. Banyak pasangan yang ribut. Bahkan banyak pasangan yang berkelahi. Kenapa? Karena yang satu merasa dia berbicara tapi tidak didengarkan. Dia menyampaikan tapi diabaikan. Dia merasa dia tidak dihargai. Jadi kalau kita mencari tahu, kita menyelidiki hidup kita, sebetulnya hidup itu sangat sederhana. Belajarlah untuk mendengarkan. Dan mendengarkan yang baik. Sekali lagi saya katakan bahwa mendengar yang baik, pendengar yang baik, tidak cukup hanya pakai telinga. Telinga cuma mendengarkan bunyi suara. Tapi mendengarkan dengan baik itu yang dialami oleh Daud. Satu kali Tuhan berfirman, 2 hal yang aku dengar. Luar biasa kan? Kenapa Daud bisa kokoh kerajaannya? Kenapa Daud bisa menjadi terpilih orang yang dikasihi Tuhan? Aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Apanya yang berkenan? Karena setiap kali Tuhan berbicara, dia dengar. Bahkan 2 hal dia dengar. Jadi dia renungkan, dia kaji apa Tuhan punya maksud. Dia bukan hanya sekedar memakai telinga, tapi dia memakai hatinya. Ini orang yang luar biasa. Dalam hidup ini, kita melihat juga bagaimana karyawan-karyawan di kantor. Kalau seandainya karyawan-karyawan di kantor juga pendengar yang baik, maka perusahaan akan berjalan, akan berkurang masalahnya. Tapi kalau bos bicara lain, karyawan mendengar lain, ini akan menimbulkan masalah. Karena apa? Karena bos merasa dia tidak dihargai. Saya sudah bayar kamu, tapi kamu tidak dengar saya. Jadi setiap orang harus belajar mendengarkan yang baik. Bos juga harus mendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Belajar pakai hati. Kalau ada karyawan yang menyampaikan sesuatu, pakai hatimu. Didengarkan apa kira-kira yang mereka sampaikan. Betapa luar biasanya kalau 2 arah. Ada yang berbicara, ada yang mendengar yang baik. Maka perusahaan akan diberkati. Rumah tangga yang mendengar dengan baik, pendengar yang baik. Tidak hanya suami yang menjadi pendengar yang baik, istri juga jadi pendengar yang baik. Sama-sama artinya memberikan perhatian. Itu baru namanya pendengar yang baik. Apa yang disampaikan. Begitu juga di dalam kehidupan sebagai ayah. Harus jadi pendengar yang baik. Belajar untuk perhatikan. Supaya apa? Supaya mengurangi masalah. Kita ini sudah letih. Terlalu banyak masalah yang kita hadapi. Terlalu banyak persoalan yang muncul. Tetapi seringkali tidak disadari. Masalah itu timbul karena kita cuma pakai telinga. Ya. Pakai 2 telinga lagi. Masuk kanan, keluar kiri. Atau masuk kiri, keluar kanan. Artinya tidak ada yang tersisa, tidak ada yang didengarkan. Jadi bahasa yang sia-sia. Nah kalau sudah begitu, ujung-ujungnya nanti bertengkar. Ujung-ujungnya nanti berkelahi. Ribut. Nanti kemudian kuasa kegelapan bekerja, setan bekerja. Setan pakai orang lain. Nah mereka nanti karena diberdayakan oleh kuasa kegelapan, yang lain pura-pura mendengarkan yang baik. Nanti dia merasa, oh ini yang mendengarkan saya. Sementara yang ini tidak. Padahal semuanya itu bisa dihindari kalau kita mau menjadi pendengar yang baik. Jadi di dalam hidup ini,
belajarlah. Mendengar bukan hanya pakai telinga, ya, bukan hanya pakai alat bantu. Kalau hanya pakai alat bantu, itu hanya memperbesar suara yang masuk ke telinga kita. Tapi yang dimasukkan dengan mendengar yang baik, belajar memberikan hatimu, memberikan perhatianmu, memberikan perasaanmu. Coba didengarkan dulu apa yang dimaksudkan orang. Bukankah akan menjadi lebih indah hidup ini? Penyampaian dari orang yang memberikan pesan akan menjadi berharga, akan menjadi bernilai, akan menjadi kita bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Itulah pendengar yang baik. Saya perhatikan di dalam kehidupan orang Kristen, dimulai dari Taman Eden. Saya senang sekali memakai istilah tadi, mulai dari Taman Eden. Karena itulah the beginning of life, permulaan dari kehidupan. Sebetulnya kehancuran, keretakan, kerusakan, pertikaian, itu semua dimulai dari Taman Eden. Itu semua dimulai dari Taman Eden. Kita nggak usah cari-cari nanti di sini baru masalah. Bukan, itu dimulai dari Taman Eden. Nah, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi di Taman Eden? Adam dan Hawa punya telinga yang bagus. Mereka punya telinga tidak tuli, saudaraku. Mereka punya telinga jelas, diciptakan dengan sempurna, dengan lengkap lagi, dengan lubang telinga 2. Tapi yang menjadi masalah, mereka tidak menjadi pendengar yang baik. Tuhan berfirman kepada mereka, jangan makan buah itu. Ya kan? Mereka dengar, tapi tidak mendengarkan dengan baik. Inilah sumber masalahnya. Inilah muncul kematian. Inilah muncul penyakit. Inilah muncul kutukan di dalam hidup ini. Inilah muncul kemiskinan, kesusahan, bencana, karena dimulai dari ketidakbaikan di dalam meresponi atau mendengarkan. Tuhan berfirman, jangan makan itu. Dia dengar, tapi dia tidak menjadi pendengar yang baik. Nah, catatan yang paling penting untuk menjadi pendengar yang baik adalah memperhatikan dan melakukannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Itu berarti pendengar yang baik. Dia perhatikan sungguh-sungguh apa yang dibicara ini. Oh, dia dengar, dia lakukan. Itu yang Tuhan mau. Adam dan Hawa cuma tempatnya yang enak. Cuma tempatnya Taman Eden. Begitu menyenangkan, luar biasa manusia berbicara muka dengan Tuhan. Tempatnya yang enak. Cuman yang masalahnya pendengarannya yang kurang enak. Mereka tidak jadi pendengar yang baik. Masuk kiri, keluar. Masuk kanan, keluar kiri. Masuk kiri, keluar kanan. Nah, kalau sudah begini apa jadinya? Orang ketiga datang, pribadi ketiga datang. Siapa? Iblis. Iblis mendengarkan. Dan iblis kemudian berdialog. Nah, pada waktu iblis berbicara, manusia mendengarkan dengan baik. Manusia merenungkannya lagi. Dipikir, oh iya ya, baik juga pohon itu. Nah, inilah sumber masalahnya. Makanya di dalam kehidupan, belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan ceroboh di dalam hidup ini. Pakai telinga plus hati. Itulah pendengar yang baik. Pakai telinga plus hati. Kenapa Saul ditolak menjadi raja? Kenapa Saul ditinggalkan Tuhan? Kenapa Saul ditolak oleh Tuhan? Karena Saul bukan pendengar yang baik. Tuhan berfirman lewat Samuel, tumpaslah Raja Agag. Semua, apapun yang kau dapat di dalam kerajaan itu, tumpas semua. Habisi semua. Musnahkan semua. Saul bukan pendengar yang baik. Saul penikmat yang baik. Waktu dia dengar, dia cuma iya, dia dengar dengan telinga, tapi dia tidak perhatikan. Apa yang terjadi? Raja Agag dia tidak bunuh, dia tidak tumpas.
Kambing domba yang berharga dia tidak tumpas. Dia ambil. Dia tidak pendengar yang baik. Dia bukan saja melukai hati Tuhan. Dia bukan saja menyedihkan hati Tuhan. Karena apa? Tuhan pribadi yang berfirman. Dia Tuhan, dia pencipta, dia maha kuasa. Dia berbicara kepada ciptaannya. Bagaimana seorang ciptaan mendengarkan suara Tuhannya. Tapi Tuhan tidak dihargai. Coba Anda bayangkan, Anda berteman saja. Kalau Anda ngomong sama temanmu, Anda berbicara sama temanmu. Tapi temanmu tidak kerjakan. Anda tersinggung tidak? Ya, kita tersinggung. Coba Anda ketemu Bapak Presiden Jokowi. Dia bicara, lakukan ini. Tapi Anda tidak kerjakan. Waduh, itu masalah besar. Bisa-bisa reshuffle lagi tuh. Ya, bisa-bisa ganti lagi. Ya kenapa? Karena Anda tidak mendengarkan. Dengarkanlah yang baik, jadilah pendengar yang baik. Maka itu akan mengurangi masalah. Itu akan menciptakan suasana yang indah. Saul begitu. Dia bukan saja tidak mendengarkan Tuhan, dia tidak menghargai Tuhan. Dia memandang enteng kepada perkataan Tuhan. Yang dia dengar adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang dia dengarkan, yang dia taati adalah dirinya sendiri. Bukan hanya menyedihkan hati Tuhan, tapi masalah besar muncul. Karena apa? Karena dia harus dicopot dari kerajaan. Dia harus disingkirkan. Dia tidak boleh di situ. Karena apa? Karena dia tidak mendengar dengan baik. Tuhan memutuskan, Tuhan punya keputusan itu sempurna. Makanya disebut dengan kembali lagi bahwa Allah itu berfirman. Allah itu berfirman, dan berfirman itu pakai apa? Tidak mungkin pakai kelingking kan? Masa Allah berfirman pakai kelingking? Allah berfirman tidak mungkin pakai perut. Allah berfirman pakai apa? Pakai mulut. Nah, begitu suaranya dimunculkan, apa yang kita fungsikan? Yang pertama ini. Telinga ini, dua ini difungsikan kan? Supaya bagus itu. Bukan hanya telinga, ini juga dipakai. Supaya apa? Supaya ada ketaatan. Jangan cari-cari masalah. Hidup ini sudah banyak sekali hal yang menjadi kacau balau. Karena manusia tidak mendengarkan. Kita mendengarkan, coba kita perhatikan Musa. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa. Musa, yes Lord, pergi menghadap Firaun, bawa keluar mereka. Musa apa? Musa dengar. Dia mendengarkan dengan baik. Sekalipun pada awalnya dia mau menolak. Tetapi dia pendengar dengan baik. Dia renungkan kembali. Kalau saya tolak ini, konsekuensinya apa? Nah, inilah orang-orang yang bisa berhasil. Ini orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Karena dia memiliki pendengaran yang baik. Jangan cuma menginginkan kuasa Tuhan. Jangan cuma menginginkan dipakai Tuhan. Tapi telingamu engkau, kalau orang Jerman bilang pura-pura pongo kau. Ya, jangan seperti itu. Telinga itu dipakai. Musa, Tuhan berkata, aku mau engkau pergi menghadap Firaun. Bawa mereka keluar. Musa pendengar yang baik. Dia renungkan perkataan Tuhan. Dia pakai hatinya. Kemudian apa? Dia lakukan. Dia pergi menghadap Firaun. Dan kemudian dia berbicara kepada Firaun. Bahwa bangsa Israel engkau harus bebaskan. Karena kami akan beribadah kepada Allah kami. Kepada Elohim. Dia yang maha kuasa. Dia yang berkuasa. Dia yang baik. Kami harus melayani dia. Ya. Kenapa Firaun harus mati di Laut Teberau? Kenapa harus banyak korban? Kenapa harus banyak tulah di Mesir? Karena Firaun cuma mendengarkan, cuma pakai dua telinga, tapi dia tidak pakai perasaan, tidak pakai hatinya. Itu kan cari masalah namanya. Ya kan? Cari masalah. Kalau seandainya dia mendengar yang baik, tidak perlu ada lalat pikat.
Tidak perlu ada katak. Tidak perlu ada darah. Bahkan sampai terakhir karena kekerasan hatinya. Dia cuma dengar Tuhan berfirman, tapi dia tidak pakai hati. Dia melawan terus perkataan Tuhan. Nah, ini namanya cari masalah besar. Perhatikan baik-baik hidupmu. Apakah engkau seperti Firaun? Halo? Atau engkau pendengar yang baik? Tuhan setiap hari berfirman kepada kita. Jangan berkata bahwa Tuhan tidak pernah bicara. Siapa bilang? Kita menyebut dia Bapa kita. Masa ada Bapa tidak berbicara? Jangan-jangan kau pura-pura tidak dengar. Atau jangan-jangan telingamu sudah kurang peka. Karena apa? Karena engkau salah mendengar terus. Yang berbicara istrimu, yang kau dengar istri tetangga. Ya itu namanya salah. Engkau bukan pendengar yang baik. Engkau salah mendengarkan. Nah Musa, dia mendengarkan. Beda dengan Firaun. Apa akibatnya kalau orang tidak mendengar dengan baik? Cilaka. Tahu cilaka? Amsyong. Tahu amsyong? Ya begitu-begitulah. Cari masalah sendiri. Sudah bagus-bagus Tuhan berfirman, bawa mereka keluar, kasih mereka keluar. Karena ketegaran tengkuk daripada Firaun. Dia melawan Tuhan. Dia tidak mendengarkan yang baik. Dia bukan pendengar yang baik. Dia cuma mendengarkan dirinya sendiri. Sudah jauh bangsa Israel dikejar lagi. Orang Tuhan sudah berbicara, bebaskan itu Israel. Biarkan mereka pergi, aku mau mereka beribadah kepadaku. Mungkin Tuhan berbicara kepada Anda. Berikan sesuatu kepada hambaku, tapi engkau cuma pura-pura dengar. Atau engkau mungkin dengar, tapi engkau anggap itu tidak penting. Dengarkan saja apa kata hatimu. Apa kemauanmu. Tuhan bilang beritakan Injil. Tapi engkau pura-pura tidak dengar. Atau engkau abaikan saja, ini perkataan apa ini? Itu bukan pekerjaanku, aku seorang bisnismen. Dengarkan baik-baik. Resikonya sangat besar. Resikonya sangat besar. Dan yang berurusan itu adalah setiap orang yang tidak menjadi pendengar yang baik. Orang yang mengabaikan perkataan kehidupan. Orang yang mengabaikan Tuhan. Banyak kali Tuhan berfirman di dalam hidup kita. Tuhan berkata, pergilah, berdoa nak. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tapi kita berkata main Facebook jauh lebih enak. Ya, bahkan kita lebih asik di depan gadget kita, di depan handphone kita. Kita lebih asik bicara dengan orang lain. Dengarkanlah. Sudah saatnya untuk menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik tentu perhatian kita harus ditujukan kepada firman, suara kebenaran. Firman yang bisa menghidupkan. Firman itu sanggup menyelamatkan kita. Berikanlah perhatian kepada kebenaran. Berikanlah perhatian kepada perkataan Tuhan. Dengarkan apa kata dia. Mungkin Tuhan berkata kepadamu, puasa nak. Jangan mendengarkan yang lain. Kalau Tuhan sudah bicara, Daud coba lihat itu. Satu kali Tuhan berfirman, 2 hal yang ku dengar. Kalau kita sudah 70 kali Tuhan berfirman, belum tentu 1 kali kita dengar. Jadilah seperti Daud. Milikilah kepekaan, milikilah hati, dan milikilah perasaan. Apabila engkau menjadi pendengar yang baik, yang akan menjadi penuai adalah engkau sendiri.
Kenapa Yusuf bisa sukses? Kenapa Yusuf bisa menjadi penguasa? Karena dia pendengar yang baik. Setiap kali Tuhan berbicara, dia dengarkan, dia renungkan. Dan dia pegang itu. Bahwa Tuhan pernah berbicara bahwa aku akan jadi penguasa. Oh, luar biasa. Tuhan berbicara tidak pernah berdusta. Pegang baik-baik perkataan Tuhan. Jangan dengarkan yang lain. Ya, dengarkan. Kalau engkau mendengarkan Tuhan, hidupmu akan luar biasa. Bukankah kita, firman Tuhan berjanji, kita akan diangkat menjadi kepala, bukan ekor. Ya, jangan cuma inginkan jadi kepala. Dengarkan baik-baik tuntunan Tuhan. Tuhan berkata, jikalau engkau mendengarkan dengan baik tuntunan Tuhanmu, maka Tuhan akan membuat berkat itu berlimpah di dalam hidup. Banyak orang Kristen cuma ingin berkatnya. Ya kan? Cuma ingin mujizatnya. Tapi waktu Tuhan berbicara, dia pura-pura tidak dengar. Atau dia abaikan. Atau dia tunggu bicara sampai ke 1000 kali dulu baru dia mau taati. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita kehabisan kesempatan. Karena ingat, kesempatan tidak datang berulang-ulang. Kesempatan tidak datang berulang. Pada waktu engkau abaikan suara Tuhan, pada waktu Tuhan berfirman di dalam Ibrani, pada waktu engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Pada hari ini apabila engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Jadilah pendengar yang baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus merindukan supaya Dia sebagai Allah yang berfirman, Dia sebagai Allah yang berbicara, Dia sebagai Allah yang berkata, Dia sebagai Allah yang berkehendak. Dengarkan itu dan lakukanlah itu. Sama seperti yang dikatakan di dalam Mazmur tadi. Apakah engkau sudah memperhatikannya? Satu kali Tuhan berfirman, 2 hal yang aku dengarkan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.